Akhirnya nggak selesai jamaah ya, saya ngelihat itu ya ternyuh sekali sudah jamaah. Akhirnya imam darinya pulang, sak kelompok sak desa itu diperintahkan untuk apa, bangun rumah orang itu, dibangun rumah langsung saudara. Di kota Surabaya mestinya ada listrik, ada apa, nggak ada, nggak ada listrik saudara di Surabaya zaman 84 itu nggak ada, semua listrik, orang itu nggak punya listrik, tidurnya di lantai. Makanya ada nasihat dari keimaman itu turba, imam-imaman itu sudah turba, karena beliau cerita ke Pak Dhohir zaman pertamanya keimaman Pak Dhohir. Nah di situ saya itu melihat jamaah ketabahan, kesabaran seseorang diberi hidayah oleh Allah, begitu menjaganya. Kan ada qasdan fi ginin wa tajammulan fi faqih, akhlaknya orang iman di khutbah itu qasdan fi ginin wa tajammulan fi faqih, kaya sedengan ya, kalau kaya sedengan terus apa, berhias dalam keadaan melarat. Artinya meskipun tidak mampu, tidak menampakkan apa, ketidakmampuannya. Jadi orang pamer melarati, sambung bajunya sengaja sobek, saudara. Loh kok sobek? Melarat. Itu namanya pamer melarat, melarat sombong yaitu. Melarat. Loh ada kan hadisnya itu, yang paling dibenci Allah adalah orang yang fakir dan sombong. Kita ini termasuk fakir saudara. Gimana bagi lur? Antumul fuqara'u ilallah, kamu itu orang yang fakir kepada Allah. Tapi kebanyakan kita di masjid ini sombong. Ayo berapa jamaah tadi malam yang sholat malam doa? Padahal perlunya banyak. Perlu mantu, perlu nikah, perlu lulus sekolah, perlu cari kerja, perlu bikin rumah, perlu haji, perlu umroh. Ayo, siapa yang nggak perlu di sini? Nggak perlu kan? Seberapa banyak kita minta? Berapa jamaah di sini yang semalam sujud, kemarin sujud lama sekali kepada Allah, memintakan keperluannya? Berarti kita ini orang yang fakir dan sombong. Kroso apa ora iki lho? Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Balik ya tentang kesabaran ya. Jadi sabar itu ada di satu syarahnya itu ada 6 tapi saya dilupakan. Yang saya hitung ya. Sabar dalam kebenaran, maksudnya teguh dalam kebenaran, sabar di dalam waktu kaya, meskipun kaya apa tetap sabar. Tadi udah ditulis itu, sabar dalam keadaan fakir, artinya bukan sabar fakirnya, halo, bukan sabar fakirnya ya, tetap jamaah meskipun apa fakir, tetap jamaah meskipun kaya. Sabar dalam keadaan pangkat, pangkat itu dilalah dunianya itu ya, asalnya jadi RT, RW, lurah, camat, bupati, presiden. Coba Jokowi kamu lihat, kita lihat saja jamaah. Cuman asalnya jadi apa? Wali kota, gubernur, presiden, bro. Nah, kalau orang jamaah di kodar gitu, set, tetap di dalam jamaah, meskipun pangkat, dikawal, tetap jamaah, itu namanya sabar. Jadi sabar itu bukan kok orang dianiaya orang diem saja, bukan sabar itu. Terus dalam keadaan jatuh itu ya asalnya pangkat, kaya, cukup gitu, tapi satu saat jatuh tapi tetap sambung ngaji, ibadah, ya tetap infak, ya istilahnya alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Waktu zaman kaya ya sodako infak, waktu zaman nggak punya ya sodako infak seadanya, itu namanya sabar. Terus dalam keadaan senang, jadi ada 4 ya, dalam keadaan senang
happy maksudnya. Kalau orang Melayu bilang senang itu longgar ya. Kalau kita ini dalam keadaan senang, happy. Dia sehat, anaknya sehat, istrinya sehat. Wah, tetap konsisten. Kita ini kadang lupa saudara, waktunya pesta-pesta, happy-happy. Sambung lupa, ngaji lupa, infak lupa. Ya toh. Orang yang happy tapi lupa Allah itu apa? Jadi pengantin. Halo? Jadi pengantin karena macaknya itu skip sholat duhur sama asar. Ada nggak gitu? Banyak. Sudah kadung macak, sudah kadung ini, sudah wudu jani terus kentut saudara. Terus kalau mau dilepas kan wudu lagi. Bayarnya mahal itu, siapa Mak Endan. Kalau sini apa tukang rias ya? Bayarnya mahal lagi, akhirnya nggak sholat duhur, nggak sholat asar. Hanya gara-gara apa? Mantenan supaya bisa salaman sama orang. Jangan mau saudara. Nggih? Jangan mau, jangan. Ya kalau nggak mati, kalau mati gimana saudara? Mati ninggalin sholat, man taraka sholat faqad kafar. Orang meninggalkan sholat itu hukumnya kafir. Jadi sabar itu maksudnya dalam keadaan apapun kita tetap dalam kebenaran. Jatuh cinta, dijatuhin cinta saudara. Sabar itu ya. Ada seorang laki-laki di hadis itu jatuh cinta kepada sepupunya. Terus bisa nggak kita tidur bersama? Terus ceweknya bilang, well kalau kamu bisa ngasih saya 100 dinar, saya mau tidur bersama kamu. Nyari 100 dinar itu banyak saudara. 1 dinar itu 8 gram emas. Berarti kalau 100, 800 gram. 800, 1 gramnya berapa di sini? Hah? 500.000. Ping no dewe. Jumlah sendiri, total sendiri berapa? Banyak saudara, banyak itu. 800 gram. Dia udah dapat datang ke cewek itu, udah dapat emas, datang ke cewek itu, saya sudah duduk di atas badannya. Baina syu'abaiha. Saya sudah duduk di 4 cabangnya. Terus cewek itu ngomong simpel aja, ittaqillah wala taftahil khotam. Kamu takutlah kepada Allah, jangan buka keperawanan saya, nggak halal. Belum nikah soalnya. Langsung puret pergi. Ini berarti apa saja jamaah? Ya takwa, ya punya kesabaran. Oh iya ya. Padahal kalau mau marah, lu katanya kamu minta 100 dinar, saya iniin. Pengen nggak anak-anak kita seperti itu saja mah? Artinya itu dalam keadaan menghadapi maksiat yang seperti itu, takwanya timbul, kesabarannya timbul, keikhlasannya itu kan berarti ikhlas. Keikhlasannya timbul, ya udah. Terus dia bilang gini, saya sudah kasihin, saya nggak minta lagi. Meskipun saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan. Ya kesabarannya, ya ketakwaannya, ya keikhlasannya ada di situ. Jangan pengen nggak anak seperti itu duduk di atasnya perempuan, nggak pengen. Ya itu kan peristiwanya saudara. Yang kita inginin itu kontrolnya. Karena kita ini satu saat saudara jamaah bisa saja dalam keadaan seperti itu tanpa kita minta. Gini apa gimana loh? Ya ini asbabun nuzulnya desa-desa harus punya kamar jujukan itu ya. Yes, saya omongin aja supaya sampean tahu ya. Ada orang jamaah itu yang menurut kita tokoh jamaah. Keaktifannya, kesungguhannya. Cuman kerjanya itu harus antar kota, jadi kasihnya perminyakan. Boleh naik kelune Pak, perminyakan. Jadi kadang itu 15 hari di kota ini, pulang lagi 15 hari ini, tapi udah tingkat tinggi dia. Lah kadang tidurnya di hotel. Di hotel. Lah di hotel itu sudah diingetin Bapak Imam kalau tidur di jamaah saja. Sayang Pak, ini saya soalnya udah dibayar perusahaan. Ya udah, orangnya ini ahli ibadah saudara.